Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Seperti biasa kita mau bahas terkait dengan pergerakan saham ya. Untuk kali ini perdagangan 15 Agustus ya, teman-teman. IHSG kita buka dulu dari IHSG-nya. Sebelum kita buka ke IHSG, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini ya, teman-teman, untuk bisa bantu kita untuk berkembang terus dari hari ke hari. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah support channel ini ya. Oke, langsung aja kita buka dulu dari IHSG. Hari ini untuk IHSG-nya menguat tipis dengan pergerakan yang tidak kemana-mana hari ini ya. Kalau kita lihat ini candlenya pendek, tidak kemana-mana meskipun menguat 0,07%. Saya kurang tahu, cuman kalau saya lihat hari ini kayaknya lebih banyak net foreign sell ya. Jadi ini cukup memprihatinkan. Jadi belum kuat-kuat banget sebenarnya untuk pergerakan IHSG-nya. Itu view kita. Daripada kita bahas ISG yang nggak jelas, kita cari saham-saham yang jelas saja. Yang pertama kita punya saham Pegas. Teman-teman yang kemarin ngikutin kita udah ngobrol cukup banyak terkait saham Pegas ini ya. Kita udah gambar polanya, menguat dulu kemudian menguat. Dan ini yang C-nya ini kayaknya nggak jauh-jauh amat di sini ini berarti ya. Oke. Pegas sudah tutup gap di A-nya sini, B-nya kemudian sekarang ke C. Untuk Pegas hari ini yang kemarin ngikutin kita, congrats, pastinya sudah cuan dengan akumulasi yang sangat besar. Hari ini ada AK yang borong 40 miliar, CC borong 40 miliar, CP borong 30 miliar, dan BK serta MJ di bawahnya. Kita lihat untuk Pegas hari ini sangat oke, pakai banget ya. Oke, congrats yang pasti sudah ikut kita, pasti udah cuan ya, nggak mungkin enggak. Hari ini menguat kenceng banget 5%. Untuk pergerakannya sempat ke area 1470, ditutupnya di 1460. Congrats ya, sekali lagi congrats. Untuk untuk pergerakan dari Pegas, congrats ya teman-teman. Targetnya di mana? 1475, hampir kena ya, dari 1470, tipis banget. Coba kita lihat secara asing. Oke. Nanti kita bahas MRT juga ya. Oke, Pegas tidak seperti biasanya hari ini tuh ya, jarang sekali kita lihat. Pegas hari ini bahkan akumulasi net buy-nya yang tertinggi 40 miliar lebih ya. Untuk pergerakan Pegas ini sangat menarik. Untuk next level target, oke, berarti next targetnya ini coba kita cek ya. Pegas next targetnya di sini. Set. 1500 berapa nih? 1525 ya. 1525 targetnya. Oke, kalau dia berhasil break di atas 1475 berarti confirm ya, dia meneruskan penguatannya sampai targetnya terakhir. Nanti next targetnya di 1525. Kalau ada pelemahan di mana? Yang mau entry, yang mau spek boleh ya. Kalau yang mau antri sabar, perhatikan 1420 sampai dengan 1400 ya. 1400 saja targetnya, 1400 sampai 1420 untuk wilayah entry. Jadi kalau misalnya dia ada melemah dulu, ini nanti cukup menarik, jadi bikin bantalan lagi sebelum nanti menguat lagi, itu lebih sehat untuk pergerakan ya. Oke, next setelah Pegas kita punya, kita buka aja, tadi udah kelihatan AMRT ya. Apa AMRT juga kembali menguat hari ini meskipun tipis 0,69%. Sempat menguat di 2940 ya, harusnya hampir 1%-an ya menguatnya tadi, tapi cukup terbatas, tapi menguat dari trennya dan sudah confirm untuk dia. Ini harusnya uptrend karena sudah break di atas MA 100, sudah confirm cukup baik dengan akumulasi juga cukup oke. Ada 10 miliar dari KZ dan hampir 5 miliar dari TP ya. Kita lihat untuk tadi AMRT. Oke. AMRT ya, ada akumulasi kembali untuk AMRT dengan target kita nanti di 3000 dulu. Udah AMRT 3000 udah gitu ya, bahasanya gitu aja. Karena udah masuk area 2900-an lagi ya. Jadi ini cukup menarik untuk pergerakan dari AMRT sendiri, teman-teman. Oke, next setelah AMRT ada Pegas juga. Kita beralih ke apa ya? Ini
properti kali ya. Properti kita punya CTRA, ya CTRA nih udah kita gambarin. Dikit lagi TP2 nih, TP1 udah lewat. Kita udah gambarin ya, kemarin mungkin masuknya di sekitar di sini 1050-an, 1060 ya, selama nggak break di bawah 100 masih oke. Ternyata nyentuh doang dan mantul lagi, justru ini sangat oke harusnya ya. Justru dikasih kesempatan untuk beli murah kemarin tuh ya. Bahkan kalau ada yang ngomong, wah ini kok jatuh gimana, enggak, selama dia tertahan di sini jadi kita juga bisa bikin support-supportnya nih. Kita udah gambarin di sini ada support, di sini ada support ya. Nah, untuk wilayah TP1 sudah kelewat ya. TP1 kelewat di atas 1120 dan hampir ke TP2, ya targetnya di 1150. Ya, teman-teman, untuk yang udah punya congrats, sudah cuan juga pastinya. Kalau kita lihat di sini akumulasinya cukup kenceng. Ada kasit, ada AK, ada ini, ada YU yang borong, meskipun di sini CC-nya buangan ya. Kemarin kita lihat akumulasi dari CC ya, semenjak di sini nih akumulasi CC, hari ini CC buangan, mungkin mereka udah cuan. Tapi kita lihat secara flow asingnya ini masih menarik banget. Coba kita lihat di sini ya. Ya, setelah lama dibuang, akhirnya akumulasi dengan kenaikan harga. Jadi ini menunjukkan hal yang oke pakai banget. Kongres yang udah punya udah cuan, oke, teman-teman. Next, setelah CTRA kita punya P1. Nah, P1, nah ini nih. P1 ada yang keluar, ada yang gimana? Ya, nggak apa-apa, itu bagus, teman-teman. Jadi membatasi resiko ya, sebenarnya membatasi resiko. Jadi kalau supportnya memang di area 460-an. Kemarin memang sempat ke 468, 466 gitu ya, areanya di bawah. Tapi untuk secara pergerakan harga kemarin kita udah ngobrol juga, P1 itu kan di sini udah golden cross kemarin tuh sebenarnya pas dia jatuh ini. Nah, hari ini 2 hari terus berturut-turut ini ada penguatan. Jadi bisa prefer untuk masuk lagi selama terjaga di area MA100 ya. Selama terjaga di MA100 masih oke. Targetnya di mana? Targetnya nanti kita tetap di 510 karena sebenarnya ini membentuk wilayah sideways saja nih kalau untuk P1 sebelum nanti menguat. Karena di sini ada 520-nya nih, belum ketembus nih. Jadi kalau misalnya nanti di sini ini ada wilayah sideways, ini cukup menarik sebenarnya. Jadi targetnya di 500 angka psikis, targetnya di 510. Secara pergerakannya memang distribusi ya, tapi pergerakannya mulai bagus, teknikalnya mulai bagus gitu ya, karena dia masih terjaga di MA 100-nya. Coba kita cek secara asing. Nah, kenapa kita juga notice untuk P1? Karena 3 hari berturut-turut udah mulai diakumulasi nih. Justru ketika dikasih harga murah mereka akumulasi ya, dia kasih harga murah mereka akumulasi. Yang belum punya bisa perhatikan juga wilayah entry-nya di 478 sampai dengan 468 mungkin ya. Mentok sih di 460 ya, kita kasih di 462, 460 deh. Kita kasih di sini nih paling mentoknya. Jadi untuk pergerakan P1 dengan targetnya di 500. Oke. P1 CTRA udah, kita punya APLN. Nah, APLN ini masih bergerak di, sebenarnya dia naik ya hari ini 0,65%, naik 1 tik aja. 1 tiknya aja udah segitu sebenarnya. Jadi kalau bisa naik 4 tik 5 tik sebenarnya keren ya. Oke, jadi ini belum kemana-mana. Kemarin ada buangan memang untuk APLN. Nah, ini kita bisa masukkan ke APLN ini targetnya di 150 sampai dengan 144 teman-teman ya. Jadi kita justru ini kita bisa view untuk nunggu dulu sebentar lagi sebelum nanti dia kembali menguat kembali ke area 160 sampai dengan targetnya di 170 ya, yang beberapa kali ditembus nggak bisa. Nah, ini memang banyak sekali buangan untuk pergerakan APLN, tapi justru ini kita notice untuk wilayah entry-nya nanti agak di bawah gitu maksud kita ya. Wilayah entry-nya agak di bawah sampai dengan 150-an. Oke. Kalau asingnya gimana ya asingnya? Nah. Oke. Sebenarnya beberapa saham itu kelihatan teman-teman ya. Jadi kalau dibanting atau enggak tapi terjaga, itu justru biasanya momentum ya. Seperti ini APLN. Untuk market cap APLN yang mungkin di bawah P1 ataupun CTRA dengan pergerakan yang cukup volatile, APLN ini cukup menarik karena hari ini akumulasinya sampai dengan cukup banyak nih akumulasinya. Jadi gitu teman-teman ya untuk APLN. Jadi bisa prefer untuk sampai dengan 150 last support di bawah ini keluar. Di bawah ini udah keluar 144.
150 bisa perhatikan wilayah entry. Ya, targetnya terdekat mungkin 160 dulu. Jadi gini teman-teman, kalau untuk sekelas Podomoro ini naik 1 tik aja 0,6. Jadi kalau 2 tik itu udah 1,2%-an, 3 tiknya udah 1,8. Jadi enak gitu, cukup cepat untuk yang suka main cepat ya, cukup enak untuk yang suka main cepat. Oke, sama kita mau bahas saham yang baru saja kemarin kita bahas dan hari ini meledak nih ya. Meledaknya cuan pakai kenceng, pakai banget, justru dia prediksi kita harusnya beberapa hari lagi baru naik kenceng, ternyata hari ini sudah confirm, memberikan konfirmasi dia penguatan dengan volumenya oke, kemudian swastiknya oke, RSI-nya oke, akumulasinya ya ada sedikit memang secara detektor dari Stockbit-nya, tapi ini secara teknikalnya sangat oke. Pergerakan ADMR menguat hari ini ya 10%. Ya, kalau kemarin beneran ikutan atau tadi pagi masuk aja di harga opening, congrats ya, ini congrats ya. Kita kemarin notice sebenarnya, sore itu udah notice. Ya, ADMR selama terjaga di wilayah 1000 sampai 1050 masih oke gitu ya. Ternyata hari ini openingnya di 1055 dan hari ini 1155, 10% naik 105 poin. Congrats yang udah cuan ya, congrats. Kita sebenarnya ikut tapi nggak banyak-banyak amat sebenarnya untuk ADMR, karena view kita sebenarnya masih berapa waktu lagi sebelum nanti dia booming. Pengennya ya masuk antri tipis, tapi ternyata udah duluan ya. Kita syukurin aja cuannya ya. Yang udah punya cuan, congrats, bisa jualan dulu ya, udah jualan dulu aja, udah 10% sehari ini kan, karena udah 2 hari udah 16% gitu ya, 2 harinya udah 16%. Oke, untuk ADMR yang belum punya gimana, yang belum punya mau masuk ya perhatikan wilayahnya agak jauh ya, di 1020 lah di sini, 1020 di sini ya. Nah, 1020 bertepatan dengan ini, atau mungkin bisa di sini juga di 1000-an lah, 1000-an ya untuk wilayah entry-nya. ADMR coba kita buka ke induknya, apakah menarik? Ya, induknya juga menarik, trennya masih oke. Kemudian sudah bergerak di atas EMA 60, confirm di atas EMA 60. Pergerakannya masih akan tertahan di EMA 100 sebagai resist ya, sebagai resist 2550 untuk resistnya teman-teman. Hari ini ADMR Adaro menguat 5%-an. 5%-an ditutup di 2510, targetnya 2550 dulu untuk resistnya. Nanti kalau misalnya sudah confirm ya, kalau confirm nanti dia akan bentuk lagi base baru di sini nih. Nih, kalau kita lihat ini kan sebenarnya di sini nih. Nah, dia akan bentuk base di sini. Jadi target berikutnya akan masuk ke wilayah ini ya. Nah, akan masuk ke wilayah ini. Jadi kalau dia sesuai dengan trennya, target jauhnya 3000-an teman-teman ya, target jauhnya 3000-an. Nah, nanti akan bikin wilayah dulu di sini ya. Ini belum bisa ketemu beberapa kali. Di sini juga ada demand kecil tipis ya. Nih, seginilah mungkin ya. Oke. Nih 2700 lah untuk next resistannya. Volumenya juga oke, sasiknya oke, ini juga oke. Kita lihat panormologinya, akumulasinya 3 besar yang paling saya suka ini ya, AKB KZP masuk. Jadi kayaknya bisa panjang nih harusnya untuk Adaro ya. Adro ya, no kan. Kapan lagi kita lihat nih? Kalau kita lihat sepanjang pergerakan foreign, kayaknya belum ada dalam 3 bulan terakhir akumulasi sebesar 87 miliar net buy asing ya. Oke, net buy asingnya. Oke. Targetnya kayaknya ya kalau memang ini bagus besok ya ketutup lah ya. 2700 gak lama lah harusnya. Oke, Adro. Kemudian ada ini. Beberapa kali kita notice udah langsung kelihatan di sini akumulasinya oke ya, ada YJ, ada BK, ada ZP, ada KZ, CP, YUA, ini udah asing semua nih harusnya ya. Nanti kita lihat secara trennya harusnya asing semua. Jadi gini, untuk BRMS memang ditutup kalau candlenya nih merah ya, kelihatan gak ya teman-teman ya, candlenya merah,
tapi kok di atas ya. Jadi gini, dia tuh ditutup di bawah harga openingnya ya. Harga openingnya tadi 182, closing 181, itu masih lebih tinggi dari harga closing kemarin ya di 180. Jadi naik 2 poin, meskipun ditutup 1 poin jadi merah. Sebenarnya secara tren dia naik ya. Secara tren dia akan membentuk situs baru di sini dengan targetnya sampai dengan 190 untuk pergerakan BRMS. Coba kita lihat secara asing. Yep, enak banget lihatnya nih ya. Enak, hijau, 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 hijau. Ini akumulasi dari harga 120-an kalau saya nggak salah ya, 120-an, 119, 120 ya. Tuh, sampai sekarang ini targetnya ya udah 200, sejauhnya 200 nih. Ya, 190 dulu sebelum nanti ke 200 ya untuk pergerakan dari BRMS. Itu sama, mungkin ada satu saham terakhir penutup ya, kita punya PTBA. Gini. PTBA setelah bagi dividen, kita nggak bosan-bosan ngomongin PTBA ya. Setelah bagi dividen, dia jatuh cukup dalam ya, kan dividen juga gede. Tapi untuk secara tren masih terjaga di wilayah sideways dengan hari ini ada penguatan 0,3%. Sempat udah masuk ke area 2800-an lagi ya. Tadi cuman close-nya turun 1 tick. Untuk targetnya di mana? Targetnya 288 bull dulu ya. Untuk target jauhnya ya udah tutup gap, udah no debat ini kalau kata Jing Abdel ya. Jadi ini dia udah masuk ke sini, situasi mungkin agak panjang karena ya biasa sama batu bara kan gitu ya, cyclical gitu. Jadi targetnya di mana? Targetnya tetap tutup gap. Oke. Secara pergerakan detektornya ada masuk, ada KK, ada AK, ada AZ, ada BK, ada AK, ada BK yang cukup menarik. Ada ZP, 3 besar saham yang saya sukai ketika akumulasi oleh foreign. Nah ini PTBA juga secara tren kita lihat ini akumulasinya oleh asingnya juga cukup oke nih. Mulai pelan-pelan, tidak langsung pelan-pelan karena pergerakannya juga memang lambat. Oke, untuk yang belum masuk wilayahnya di mana? Wilayah entry-nya perhatikan sampai dengan area 2700 lah ya di sini, 2730-nya untuk wilayah entry. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah ngikutin kita. Yang sudah cuan, congrats. Boleh dong komen. Kalau Kak cuan, Bang cuan, cuan, Mas cuan, boleh. Boleh ya, bisa. Kalau Kang ini kurang gini dong, mau dong dibahas yang lain, boleh silakan. Kita butuh masukan dari teman-teman semua ya. Kita butuh banget. Terima kasih nih untuk teman-teman yang selalu ngikutin kita. Untuk yang view juga, yang hanya nonton juga, kita doakan teman-teman juga selalu cuan. Oke, mungkin itu aja bahasan kita kali ini. Bantu juga channel ini terus ya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Mungkin itu aja. Salam cuan, luber, dan see you.